Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pertemuan teknisi Litkayasa tahun 2021. Mudah-mudahan semua kawan teknisi Litkayasa berada dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari wabah virus corona. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai kegiatan yang telah kami lakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Adapun judul yang kami ajukan yaitu perbaikan mutu pakan mandiri dengan pekayaan asam amino lisin, metionin dan enzim untuk pembesaran ikan nila. Ya, seperti kita ketahui bahwa pakan merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan budidaya, terutama budidaya perikanan, di mana faktor pakan memegang peranan yang lebih penting dibanding faktor-faktor lainnya, yaitu pakan memberikan kontribusi sebanyak 60% dalam keberhasilan usaha budidaya. Pada kali ini kita akan mencoba menggunakan pakan mandiri, di mana pakan mandiri ini merupakan pakan dengan menggunakan basic bahan baku lokal dalam pembuatan pakannya tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bahan baku lokal merupakan bahan baku yang ada dalam negeri, di mana secara harga ekonomis bahan baku lokal merupakan bahan baku yang lebih murah dibandingkan bahan impor. Seperti kita ketahui bahwa bahan baku pakan seperti tepung ikan itu harganya lebih murah dibandingkan dengan tepung ikan impor, tetapi bahan baku lokal atau bahan baku lokal yang ada di Indonesia merupakan bahan baku yang mempunyai kekurangan, di mana proteinnya biasanya lebih rendah dibandingkan tepung ikan impor, dan kadar abu dan kadar seratnya biasanya lebih tinggi dibandingkan tepung ikan impor. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar walaupun dengan menggunakan bahan lokal, pakan yang kita buat bisa memberikan efek yang maksimal terhadap ikan yang dibudidayakan. Mana bahan baku yang digunakan kita lakukan pengkayaan dengan menggunakan asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh sebab itu harus ditambahkan dari luar, yaitu melalui pakan, di mana asam amino metionin ini merupakan asam amino yang penting dalam menjaga ikan dari virus maupun infeksi jamur, sehingga bisa meningkatkan kekebalan pada ikan. Sedangkan asam amino lisin berfungsi sebagai untuk memperbaiki pertumbuhan ikan, sehingga dengan adanya asam amino ini mudah-mudahan ikan yang dibudidayakan bisa lebih tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, dalam memilih bahan baku pun kita harus memperhatikan kandungan gizi yang ada dalam bahan baku tersebut, kemudian ketersediaannya harus sepanjang waktu dan mudah diperoleh, serta harganya yang ekonomis. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memperoleh
paket teknologi pembuatan pakan mandiri dengan penambahan asam amino dan multienzim. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan terdiri dari 4, yaitu bahan baku pakan untuk pembuatan pakan seperti tepung ikan lokal, tepung kedelai, tapioka, tepung terigu, minyak, lisin, metion, kemudian minyak sayur, dan kemudian bahan aditif yang terdiri dari lisin, metionin, dan bahan enzim. Kemudian bahan uji laboratorium yang digunakan untuk menguji kandungan nutrisi dan cemaran dari bahan baku maupun pakan yang dibuat, dan bahan uji lapang yang terdiri dari ikan untuk pengujian kecernaan dari penggunaan enzim. Adapun alat yang digunakan meliputi mesin pelet tenggelam, kemudian peralatan laboratorium, dan peralatan perikanan. Metode, waktu dan tempat. Kegiatan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2020 di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Formulasi dan pembuatan pakan mandiri. Formulasi pakan dihitung dengan menggunakan metode worksheet Excel. Jadi dalam pembuatan formulasinya kita menggunakan bantuan Excel untuk menghitung berapa kandungan nutrisi yang kita harapkan dalam pembuatan pakan tersebut. Setelah didapatkan formulasinya, kemudian kita identifikasi bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan pakan. Jika terdapat bahan baku yang berupa granul karena kita menggunakan bahan baku lokal, otomatis tepung ikan, dedak, atau tepung kedelai biasanya berbentuk kasar. Oleh sebab itu bahan baku tersebut setelah disaring kemudian dilakukan dismill atau penghalusan, sehingga bahan baku semua yang digunakan harus bahan baku halus. Hal ini ditujukan agar proses pencampuran bisa maksimal dan pakan yang dihasilkan bisa homogen. Setelah dibuat dismill, kemudian kita lakukan pencampuran atau mixing sesuai dengan formulasi yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya proses steaming atau pemasakan bahan baku. Hal ini ditujukan agar bahan baku yang digunakan bisa masak, karena dengan adanya pemasakan ini bahan baku seperti tapioka, kemudian terigu dapat berfungsi dengan baik, karena dengan adanya pemasakan bahan baku tapioka dan terigu bisa mengemulsi dengan baik dan bisa memberikan perekatan yang baik, sehingga water stability pakan diharapkan lebih baik. Kemudian pemasakan pun ditujukan untuk menghilangkan zat anti nutrisi pada bahan baku, seperti zat anti nutrisi pada tepung kedelai, di mana zat anti nutrisi tersebut dapat hilang dengan adanya pemasakan. Setelah proses pemasakan, bahan baku tersebut kemudian dicetak menggunakan alat pencetak pakan. Pada kegiatan ini kita menggunakan bahan baku pencetak pakan tenggelam. Kemudian metode setelah pakan dicetak,
dan dihasilkan pakan yang baik. Untuk mengetahui bahwa pakan yang dicetak itu baik, maka dilakukan uji mutu pakan yang terdiri dari uji fisik dan uji kimia. Uji fisik terdiri dari uji kecepatan pecah, di mana uji kecepatan pecah ini menunjukkan seberapa lama pakan yang kita buat bisa stabil atau tidak lembek ketika masuk ke dalam air, sehingga diharapkan jika pakannya tidak terlalu cepat pecah, ada waktu untuk ikan dalam mengkonsumsi pakan tersebut. Yang kedua yaitu uji water stability atau kestabilan air. Ini pun menunjukkan bahwa berapa persen pakan yang kita buat bisa stabil dalam air. Setelah kita tahu waktu pecah pakan tersebut berapa lama, kita lakukan water stability. Kemudian yang ketiga, tingkat homogenitas. Homogenitas ini untuk mengetahui keragaman dari pakan yang kita buat. Kemudian yang keempat yaitu tingkat kekerasan. Tingkat kekerasan ini untuk menunjukkan bahwa seberapa kuat pakan jika dalam penyimpanan atau dalam transportasi pakan tersebut diberikan beban. Biasanya kita tumpuk pakan, maka kita harus menguji tingkat kekerasan pada pakan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu uji kimia. Uji kimia terdiri dari uji kandungan nutrisi dan uji kandungan asam amino. Dan karena kita menggunakan enzim pada pakan ini, dilakukan uji kecernaan. Jadi seberapa berpengaruhnya enzim yang ditambahkan terhadap kecernaan pakan tersebut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu dari identifikasi bahan baku. Kita menggunakan pada kegiatan ini menggunakan 12 bahan baku, yaitu tepung ikan lokal, tepung mukil kedelai, minyak sayur, ledak halus, tapioka, terigu, tepung jagung atau cornstarch, premix, lisin, methionine, enzim fitase dan multi enzim. Setelah kita identifikasi berdasarkan fungsinya, sumber protein atau non protein, setelah itu kemudian kita formulasi pakan tersebut. Nah, sebelum diformulasi semua bahan baku tersebut kita uji nutrisi terhadap semua bahan baku yang kita gunakan, meliputi kandungan kadar air, kadar abu, lemak, protein, serat kasar, dan BETN. Dengan pengujian bahan baku tersebut, kita bisa mengetahui atau kita bisa membuat formulasi pakan yang kita harapkan. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa tepung ikan lokal memiliki kadar protein yang bisa dibilang rendah jika dibandingkan tepung ikan import, di mana di sini kita menggunakan tepung ikan lokal dengan kadar protein 36,55%, kemudian tepung bungkil kedelai dengan protein 47,77%. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa kelemahan dari tepung ikan lokal yaitu kadar abunya yang tinggi sebesar 30,13%. Setelah kita ketahui semua kandungan atau nutrisi dari bahan baku yang kita gunakan, kemudian kita lakukan formulasi dengan menggunakan worksheet Excel. Dengan bantuan worksheet Excel, di sini kita tetapkan kita menginginkan kandungan protein untuk
pakan ikan nila pembesaran ini sesuai dengan SNI, yaitu sebesar 25%. Oleh sebab itu kita target proteinnya diharapkan bisa berkisar antara 25-26%, sehingga di dalam tabel bisa dilihat semua kandungan proteinnya diharapkan sebesar 26%. Dengan melihat ke persentase tepung ikan atau sumber protein tepung ikan dan bungkil kedelai, untuk semua perlakuan tidak ada yang berubah, baik A, B, C, D, E ataupun kontrol. Semua menggunakan tepung ikan sebanyak 30% dan bungkil kedelai 25%. Adapun penambahan lisin dan metionin tidak mengubah kandungan nutrisi protein pada pakan. Hasil dan pembahasan pembuatan pakan. Pada pembuatan pakan ada yang digunakan setelah diformulasi tadi, kita melihat bahwa ada yang digunakan dalam persentase jumlah yang kecil dan ada dalam jumlah yang besar. Untuk bahan baku yang digunakan dalam jumlah kecil, maka dilakukan pre-mixing atau percampuran di awal. Terlebih dahulu kita pisahkan bahan baku dengan jumlah kecil seperti lisin, metionin yang hanya menggunakan 0,2 atau 0,3. Kemudian biji jagung, premix itu hanya menggunakan jumlah yang sedikit, dan minyak sayur hanya di bawah 5%, sehingga bahan baku tersebut kita mixing di awal, dipisahkan dengan bahan baku yang lainnya. Setelah bahan baku yang kecil ini tercampur, kemudian kita mixing dengan bahan baku yang besar jumlahnya. Kemudian kita steam dengan menggunakan steam, karena di balai kami sebetulnya kita mempunyai mesin pakan terapung yang mempunyai steamer. Jadi kita menggunakan steam pada mesin pakan apung, namun tidak bisa digunakan untuk pada kali ini tidak bisa digunakan untuk mencetak karena sedang ada masalah pada proses pencetakan dengan menggunakan mesin pakan apung. Setelah dicetak, kemudian kita jemur dan kemudian kita kemas untuk kegiatan pengujian lapang pada nantinya. Nah, setelah pakan tersebut kita cetak, kemudian kita uji fisik pakan yang meliputi tadi water stability. Water stability ini setelah kita melakukan uji pecah pakan, uji kecepatan pecah, di mana pada uji kecepatan pecah ini kita melihat pakan dimasukkan ke dalam air, kita timer pakan tersebut, kita amati dari 5 menit, pakan masih dalam keadaan stabil, tidak pecah. Pakan mulai pecah atau lembab pada waktu 15 menit. Oleh sebab itu, untuk water stability kita menggunakan waktu 15 menit dalam pengujiannya. Dari hasil diperoleh bahwa pakan yang kita gunakan memiliki water stability di atas 85%. Ini menunjukkan bahwa pakan kuat atau tidak leaching dalam waktu 15 menit, sehingga diharapkan ikan masih memiliki kesempatan untuk memakan pakan, karena pakan yang leaching atau hancur ketika masuk air dengan cepat dipastikan
pakan tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh ikan dengan baik, sehingga kandungan nutrisi yang sudah kita harapkan dapat dimakan oleh ikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ikan. Dari sini, dari grafik dapat dilihat bahwa pakan C memiliki water stability yang lebih baik dibandingkan pakan perlakuan lainnya. Water stability ini pun berkaitan dengan kadar air pada pakan yang kita buat. Kemudian yang kedua, homogenitas pakan. Homogenitas pakan ini menunjukkan seberapa homogen pakan yang kita buat karena kehomogenan ini berpengaruh terhadap seberapa seragamnya pakan yang kita buat, dan ini pun menunjukkan bahwa baik atau tidaknya pencampuran pada pakan. Di sini diperoleh nilai sebesar di atas 90%, di mana nilai homogenitas ini nilai tingkat keseragaman butiran pakan. Pakan yang menggunakan bahan-bahan partikel halus memiliki tingkat homogenitas atau keseragaman yang tinggi, tapi bila disusun oleh komponen pakan dengan butiran kasar, maka akan memiliki tingkat homogenitas yang rendah. Oleh sebab itu, sebelum kita cetak pakan, kita dismill untuk memperoleh tingkat keseragaman yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kita melakukan uji fisik, yaitu uji tingkat kekerasan pakan. Di sini diperoleh nilai yang cukup beragam dari 66,6% hingga 92,64%, mana pakan C merupakan pakan yang memiliki tingkat kekerasan paling baik sebesar 92,64%, dan pakan kontrol yang tanpa penggunaan enzim dan asam amino sebesar 66,6%. Tingkat kekerasan pakan untuk mengukur seberapa keras atau kuat bila pakan dijatuhi beban. Pakan dengan tingkat kekerasan rendah akan mudah hancur bila di atasnya terdapat beban. Pakan yang mudah hancur akan menjadi berubah bentuk dan ukuran, sehingga pakan tidak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dikehendaki. Hal ini terutama mengantisipasi dalam proses penyimpanan dan transportasi pakan. Dari SNI nomor 724242 tahun 2028 tentang pakan buatan ikan nila, ada persyaratan untuk kandungan nutrisinya, di mana kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 12%, kadar lemak minimal 5%, kadar protein minimal 25%, dan kadar serat maksimal 8%. Dari hasil uji di laboratorium BPPBAT diperoleh nilai nutrisi dan cemaran pakan. Di sini dapat dilihat kadar protein untuk pakan cukup homogen, di mana konsentrasi kandungan protein berkisar antara 24,5% hingga 25%, sehingga bisa dikatakan bahwa pakan ini sudah sesuai dengan SNI yang dipersyaratkan untuk pakan pembesaran ikan nila.
Kemudian uji asam amino pakan. Uji asam amino pakan ini yaitu uji kandungan asam amino pada pakan perlakuan. Uji asam amino kebetulan tidak dilakukan di balai kami. Kami melakukan pengujian di lab IPB terpadu, di mana uji asam amino ini dilakukan dengan metode kromatografi, yaitu menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Di sini dapat dilihat bahwa penambahan lisin dan metionin pada pakan A tidak begitu memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan lisin maupun metionin terhadap pakan A, karena dilihat bahwa kandungan lisin dan metionin pada pakan yang tanpa penambahan lisin ataupun metionin jumlahnya hampir seragam, itu sebesar 1,6%, sedangkan penambahan lisin metionin sebesar 1,79%. Dengan untuk pakan komersial, kita juga menggunakan kontrol pakan komersial. Kita ingin mengetahui membandingkannya dengan pakan komersial yang biasa dipakai untuk pembesaran ikan nila. Ini cukup signifikan perbedaannya. Pada pakan kontrol komersial peroleh nilai lisin sebesar 3,57 dan metionin sebesar 1,14, sedangkan untuk pakan perlakuan berkisar antara 0,39 hingga 0,61% bobot per bobot. Nah, kita juga menguji kandungan asam amino pada ikan nila. Di sini ikan nila memiliki kandungan asam amino sebesar 47,22% bobot per bobot, sedangkan untuk lisin kandungannya sebesar 3,82% dan metionin sebesar 1,18%. Kandungan ini hampir mendekati kandungan pakan pada pakan kontrol komersial, di mana total asam aminonya sebesar 42,91%, sedangkan untuk pakan perlakuan di 20,57% hingga 23,09%. Dari sini pun kita dapat mengevaluasi bahwa penambahan enzim pun memberikan pengaruh yang cukup nyata terhadap timbulnya asam amino, karena fungsi enzim salah satunya itu untuk menyederhanakan dari protein menjadi asam aminonya. Nah, kemudian untuk uji kecernaan pakan dilakukan dengan cara mengumpulkan dengan menggunakan ikan nila. Kita menggunakan akuarium untuk uji kecernaan pakan ini, dimana setiap akuarium kita isi 5-10 ekor ikan nila. Kemudian kita beri pakan yang telah ditambah dengan kromium untuk melihat kecernaan dari pakan yang kita uji. Jadi feses ikan nila yang kita beri pakan yang mengandung kromium, fesesnya kita tampung. Pada perlakuan ini harus hati-hati karena sisa pakan yang tidak dimakan jangan sampai kita ambil untuk pengujian kecernaan pakan. Pengujian kecernaan pakan ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 350 nanometer. Dari sini
kita peroleh nilai kecernaan total terbaik untuk pakan perlakuan yaitu pakan C dengan kecernaan total sebesar 75,56%, dan yang terendah yaitu pakan A dengan kandungan pakan E dengan kandungan 64,23%. Selain kecernaan total, kita pun menghitung kecernaan nutrisi, dalam hal ini kecernaan protein. Di sini pun dapat dilihat bahwa perlakuan pakan C yaitu dengan penambahan metionin memberikan nilai kecernaan yang paling baik yaitu sebesar 78,06%, dan yang terendah yaitu pakan E, pakan dengan enzim dan asam amino sebesar 68,49%. Dari kegiatan ini kita bisa simpulkan dengan adanya 5 formulasi pakan dengan suplementasi asam amino dan enzim dan kontrol pakan mandiri. Dari kelima formulasi tersebut, pakan A suplementasi lisin 0,3% dan metionin 0,2% menunjukkan peningkatan kandungan asam amino esensial lisin dan metionin tertinggi. Perlu peningkatan persentase lisin dan metionin pada formulasi pakan untuk ikan nila karena kandungan ikan nila memiliki kandungan lisin dan sebesar 3,8 dan metionin sebesar 1,14, sehingga kita dalam pakan harus ditambahkan sesuai dengan kandungan asam amino pada ikan tersebut, sehingga diharapkan ikan bisa tumbuh dengan baik dan bisa lebih tahan terhadap penyakit. Kemudian nilai kecernaan total dan kecernaan protein pada ikan nila tertinggi pada pakan C dengan nilai kecernaan protein masing-masing 78,0%. Pada pengujian formulasi pakan untuk pembesaran ikan nila diperoleh bahwa perlakuan terbaik adalah pemberian asam amino metionin perlakuan C, dan diperoleh beberapa hasil positif dibandingkan dengan kontrol tanpa penambahan asam amino dan enzim. Hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga makalah atau presentasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di KSA lainnya. Itu bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.